Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melan dengan NIM 22044115113, Prodi Informatika Fakultas Teknik Komputer Universitas Cokro Aminoto Palopo. Di sini saya akan membuat database dengan judul Perpustakaan Umum dengan menggunakan CMD dan MyPHP admin. Kita langsung saja masuk di aplikasi exam. Di sini kita aktifkan start, kita klik start. Lalu kita kontrol Windows plus R. Kita masukkan CMD, lalu kita enter. Lalu kita masukkan rumus CMD. MySQL garing bin enter MySQL spasi Jadi di sini sudah welcome. Lalu kita masuk di aplikasi PHP admin. Kita langsung masuk saja lewat admin. Kita klik admin. Sekarang kita akan membuat database. Di sini ketika kita membuat database, kita klik di sini, bagian di sini, baru kita klik yang tanda yang ada di sini, tanda tambah. Kemudian kita masukkan judul yang sudah kita bilang tadi, perpustakaan umum. Perpustakaan umum. Lalu kita klik buat. Di perpustakaan umum ini kita akan buat 3 tabel. Yang pertama kita kasih nama buku. Kita tambahkan kolomnya, jadi kolomnya itu ada 5. Lalu kita klik buat. Lalu di sini kita masukkan ID. Jadi di sini itu nanti kita akan samakan ID di bagian tabel pertama, kedua, dan ketiga. Jadi biar nanti di programnya tidak ada yang terkendala, jadi kita samakan saja di bagian ID. Kemudian kita masukkan judul buku. Judul buku, karena sini sudah ada, kita klik. Terus kita taruh nomor buku. Lalu kita isi juga dengan tabel buku. Tebal buku, bukan tabel buku ya, tebal buku. Kemudian penulis buku. Kita masukkan saja penulis. Lalu di sini kita kasih integer. Judul buku kita kasih varchar. Nomor buku kita
tetapkan saja integer. Di sini juga tebal buku integer. Penulis buku kita kasihkan saja teks. Lalu kita isi di sini panjang atau nilai. ID kita kasih saja 2. Judul buku kita kasih 10. Nomor buku kita kasih 4. Tebal buku kita kasih 3. Penulis teks kita kasih 10 saja. Lalu kita simpan. Di sini sudah ada buku, jadi kita tambahkan 2 tabel lagi. Jadi selanjutnya kita bikin tabel yang kedua. Di sini kita klik kembali tanda tambah yang ada di sini. Kemudian kita masukkan nama tabel selanjutnya. Kita masukkan pegawai. Lalu kita tambah kolom yang ada di sini. Kita kirim, klik kirim. Jadi sini tabel kolomnya sudah ada 5. Di sini kita masukkan ID seperti yang kita bilang tadi. ID-nya akan kita samakan. Kemudian di sini kita masukkan nama pegawai, tapi kita taruh saja nama. Kemudian kita taruh alamat. Di bagian pegawai kita taruh alamat. Kemudian kita taruh jenis kelamin. Jenis underscore kelamin. Lalu kita taruh sini umur. Kemudian ID kita kasih integer, kita tetap integer. Terus nama kita kasih di sini teks. Lalu di sini alamat kita kasih saja 10 integer. Di sini jenis kelamin juga kita kasih varchar. Alamat, nama, teks. Alamat kita kasih varchar. Jenis kelamin juga kita kasih varchar. Umur integer. Di sini ID kita kasih 2. Terus nama kita kasih 10 atau 8 ya, 10 saja. Alamat kita kasih alamat saja, kita kasih juga 10. Jenis kelamin kita kasih 9. Umur kita kasih 3. Selanjutnya kita klik simpan. Di sini, tabel yang sudah kita buat sudah selesai. Di sini sudah ada pegawai. Selanjutnya kita lanjut tabel yang ketiga. Di sini kita klik kembali tanda tambah. Di sini kita isi tabel yang ketiga, pengunjung. Kita tambahkan kolomnya biar kolomnya jadi 5. Kita kirim. Di sini sudah jadi kolomnya sudah jadi 5. Di sini kita masukkan ID
Selanjutnya di sini kita masukkan nama pengunjung, nama kita inisialkan saja dengan huruf P. Pengunjungnya kita inisialkan jadi P. Selanjutnya tanggal pengunjung kita inisialkan saja pengunjungnya jadi P. Selanjutnya handphone Selanjutnya kita isi di sini nomor pengunjung. Kita inisialkan saja P. Di sini ID kita taruh integer, di sini nama kita taruh teks, di sini tanggal kita taruh varchar, sini endpoint tetap dia integer, dan nomor pengunjung juga di sini nomor pengunjung juga di sini integer. Di sini kita isi dua penunjang atau nilainya 2, kita tak kasih 2, terus namanya kita kasih 8, lalu tanggalnya kita kasih di sini 13, nomor handphonenya kita kasih 14, lalu di sini nomor pengunjungnya nope kita taruh 5. Selanjutnya kita klik simpan. Nah, di sini sudah jadi. Tabel yang kita buat di sini sudah jadi. Jadi kita langsung saja masuk di CMD. Untuk melihat tabel yang sudah kita buat, kita masukkan perintah show databases. Titik koma lalu enter. Nah, di sini sudah ada perpustakaan umum, sini sudah ada di sini sudah ada yang sudah kita buat. Jadi kita masukkan perintah selanjutnya use perpustakaan umum. Show tables. Kita masukkan perintah selanjutnya show tables. Nah, di sini sudah muncul tabel yang kita buat tadi. Di sini sudah ada buku, pegawai, dan pengunjung. Selanjutnya kita memasukkan perintah dsc untuk melihat isi tiap tabel yang sudah kita isi tadi. Pertama kita dsc buku, dan selanjutnya dsc pegawai, dsc pengunjung. Di sini sudah ada semuanya muncul. ID, judul buku, nomor buku, tebal buku, penulis, dan bagian pegawai juga sudah ada. Dan pengunjung juga sudah ada.
Selanjutnya kita masuk di perintah insert. Insert into values, insert into buku values. Di sini kita masukkan dalam kurung di sini kita besarkan saja. ID buku kita kasihkan 01. Selanjutnya judul buku kita kasihkan fisika. Lalu nomor buku kita kasihkan 11. Kemudian tebal buku kita kasihkan 50. Kemudian penulis taruh nama Mauladi atau siapa saja yang ingin kita taruh. Kemudian kita buat lagi kolom untuk kita buat kembali agar nanti di perintah selanjutnya tidak ada yang terkendala. Kita buat lagi, kita kasih ID 02. Kemudian judul buku kita kasih kimia. Judul buku terus nomor buku kita kasih 15. Terus tebal buku 100. Terus penulis buku kita kasih Susanti. Selanjutnya kita bikin kembali dengan yang sama. Buku kita kasih 03. Lalu judul buku kita kasih biologi. Tebal buku, terus tebal buku kita kasih 20. Kemudian nomor buku 20, tebal buku kita kasih 120. Kemudian penulisnya kita kasih Novi. Lalu kita klik enter, dia akan query. Terus selanjutnya kita insert. Into pegawai values. Di sini kita isi ID 01. Lalu nama kita taruh Mawar. Kemudian alamat Palopo. Lalu jenis kelamin
perempuan. Lalu umur kita taruh umur 19 saja, 19. Kita bikin ulang seperti yang kita buat tadi. Kita taruh ID 02. Lalu nama kita taruh LC. Kita taruh LC. Terus alamat taruh Batara. Lalu jenis kelamin kita taruh gadis. Umur kita taruh 20. Selanjutnya kita bikin lagi seperti yang tadi. Jadi kita masukkan 03. Terus nama kita taruh Isman. Kemudian alamat Belopa. Jenis kelamin laki-laki. Kemudian umur 21. Lalu kita klik enter. Selanjutnya kita bikin kembali di bagian pengunjung, insert info, pengunjung evaluasi. Dalam kurung tanda petik ID kita masuk 01. Terus nama pengunjung P itu kita inisialkan P itu inisial dari pengunjung. Nama pengunjung kita taruh saja di situ Magda. Lalu tanggal pengunjung 4 Mei. Lalu handphone kita masukkan saja 0834. Nomor pengunjung kita taruh kita masukkan saja nomor handphonenya di 0812. Terus nomor pengunjungnya kita taruh saja di sini 11. Balas kurung, koma, buka kurung, tanda petik. Kita masukkan ID 02. Tanda petik, koma, petik. Nama pengunjung kita taruh di situ Loli. Terus tanggal pengunjung 20 Mei. Lalu handphone 0834. Kemudian nomor pengunjung 15. Kita buat 5. Di sini kita buat 5. Kemudian kita buat satu lagi.
tanda petik, kita kasih ID 03. Nama kita kasihkan saja namanya di sini Rina, tanda petik, koma, petik. Tanggal pengunjungnya kita kasihkan 5 Juni, tanda petik, koma, petik. Lalu nomor pengunjung kita kasihkan maaf, nomor handphone kita kasihkan saja 0876. Lalu nomor pengunjung kita kasihkan saja di sini 18. Balas kurung, titik koma, kita enter. Nah, di sini. Selanjutnya kita masuk di perintah select. Di perintah select ini dia itu fungsinya untuk menampilkan bagian insert yang sudah kita isi tadi. Select bintang spasi from nice. Nah, di sini sudah muncul yang sudah kita isi tadi. Selanjutnya select bintang from pegawai. Enter. Select bintang from pengunjung. Nah, di sini sudah muncul di bagian insert yang sudah kita isi tadi. Di sini semuanya sudah muncul. Selanjutnya kita masuk di perintah update. Di mana update itu untuk menggantikan apa yang ingin kita gantikan. Kita masukkan rumusnya update buku set. Misalkan kita gantikan di bagian di sini tabel buku, kita gantikan di bagian nomor buku. Kita masukkan nomor buku. Misalkan kita gantikan di sini nomor buku 11. Jadi kita masukkan di sini gantinya apa yang mau kita gantikan 11. Ini kita masukkan buku sama dengan tanda petik, misalkan kita gantikan 5, tanda petik, where buku sama 11, kita enter. Oh, maaf, ada kesalahan. Maaf, di sini ada penulisan yang salah, jadi kita ulang. Update buku set. Buku sama dengan salah, underscore buku sama dengan tanda petik 11 tanda petik titik koma. Kita perhatikan baik-baik biar nanti tidak ada yang error lagi. Update buku set.
kita enter. Selanjutnya kita masukkan update, kembali dengan yang sama, update pegawai, set. Di bagian pegawai ini misalkan kita ganti pegawai ini, misalkan kita ubah di sini alamat, misalkan kita ubah di sini alamat, kita masukkan alamat sama dengan tanda petik. Yang kita gantikan di sini nanti kita gantikan Palopo, jadi kita masukkan yang apa yang kita mau gantikan, misalkan Toraja, tanda petik, spasi, where, alamat sama dengan tanda petik Palopo, tanda petik, kita enter. Kita masukkan kembali update untuk bagian pengunjung, update pengunjung set. Misalkan di bagian pengunjung ini kita ubah di bagian umur, di bagian di bagian nomor pengunjung, bagian nomor pengunjung, misalkan kita ganti 15, kita gantikan dengan 20. Pengunjung sama dengan tanda petik 20, tanda petik where, no pengunjung sama dengan tanda petik 15, titik koma enter. Nah, di sini sudah terupdate, sudah kita update. Selanjutnya kita masuk di perintah select untuk melihat apa yang sudah kita update tadi. Kita masukkan select bintang from buku, select bintang from pegawai, select bintang from pengunjung. Di sini sudah terganti, di sini kita bagian buku tadi kita ganti di sini tadi. Sini sudah kita ganti di sini tadi di sini dia tadi 11 sekarang jadi 5, dan di sini tadi dia Palopo sekarang jadi Toraja. Di sini juga dia tadi 15 sekarang jadi 20. Selanjutnya kita masuk di perintah alter table add. Kita masukkan rumus alter table buku
add. Di bagian buku ini kita mau tambahkan apa yang misalkan kita tambahkan halaman. Add itu alter add itu untuk menambahkan atau apa yang ingin kita tambahkan. Misalkan kita tambahkan halaman, alter tabel buku halaman, kita masukkan integer. Integernya itu kita masukkan saja 3. Titik koma lalu kita enter. Lalu selanjutnya kita masukkan alter tabel pegawai add. Bagian pegawai itu misalkan kita tambahkan status. Status itu kita kasihkan varchar. Misalkan 6. Titik koma enter. Alter tabel pengunjung add. Misalkan kita masukkan di bagian pengunjung jam, kita kasihkan varchar. Varchar kita kasihkan 5. Kita open. Nah, di sini sudah kita alter add. Selanjutnya untuk melihat hasil kita masukkan perintah dsc. Misalkan dsc buku, dsc pegawai, dsc pengunjung. Di sini sudah ada halaman, status, dan jam. Selanjutnya kita melangkah ke perintah kita masuk ke perintah alter change. Alter change. Kita masukkan rumus alter tabel buku change. Di sini alter change itu untuk mengubah di bagian buku, kita akan mengubah halaman. Kita masukkan halaman. Alter change itu fungsinya untuk mengubah, kita masukkan yang akan kita ubah di bagian buku itu halaman. Kita gantikan dengan novel varchar, bila kita kasihkan 9. Alter selanjut alter tabel pegawai change. Bagian sini misalkan kita ganti, kita ubah status jadi kode. Kita masukkan varcharnya saja kita masukkan 9. Enter. Alter tabel pengunjung change. Kita ubah jam jadi pin.
masukkan varchar sembilan. Selanjutnya kita masukkan perintah dsc. dsc menunjuk. Nah, di sini sudah tergantikan. Di sini tadinya halaman sudah jadi novel. Di sini juga tadinya pin sudah jadi kode, dan maksud di sini tadinya status sudah jadi kode, sini tadinya jam, sekarang sudah jadi pin. Selanjutnya kita melangkah ke perintah delete. dsc delete. Delete from buku di sini misalkan kita mau delete judul buku fisika. Delete from pegawai di bagian pegawai ini kita akan mendelete nama pegawai. Sini kita akan mendelete mawar. Sehingga akan mendelete nama, bagian nama mawar. Selanjutnya kita masukkan perintah select. Di sini sudah terganti, sudah hilang, sudah terdelete ID yang pertama, jadi sisa 2 ID tiap tabel, sisa 2 bagian di tiap tabel. ID sisa 2, nama juga, alamat, jenis kelamin, umur, kode, semuanya sisa tinggal 2. Selanjutnya kita masukkan perintah alter tabel, alter drop.
Di sini di bagian buku kita akan menghapus novel. Di bagian pegawai kita akan menghapus kode. Di bagian pengunjung kita akan menghapus pin. Maaf, ada kesalahan. Catatan pengunjung alter drop. Fungsi alter drop ini untuk menghapus apa yang akan kita hapus. Selanjutnya kita melangkah ke perintah yang selanjutnya, yaitu deschamp. Di sini sudah tampil semua yang sudah kita alter drop tadi. Jadi di sini sudah tidak ada novel, kode, dan pin. Sini filenya tinggal 5. Perintah selanjutnya yaitu select from. Select bintang from buku. Select bintang from pengunjung. Dan langkah selanjutnya select where. Misalkan kita select bentuk. Di sini satu tabel yang kita pilih, jadi select where itu kita menampilkan satu tabel.
select bintang from pengunjung where ID sama dengan tanda petik 2 tanda petik titik koma enter. Di sini tinggal satu tabel. Server itu untuk menampilkan satu tabel. Perintah selanjutnya itu inner join. Untuk inner select inner join itu satu penggabung untuk dua tabel. Jadi di sini cuman ada dua tabel. Inner join pegawai buku titik lalu kita enter. Maaf ada kesalahan. Nah, di sini sudah jadi 3 tabel. Jadi select from itu select inner itu inner join untuk 3 tabel ini sudah jadi. Jadi di sini. Selanjutnya kita drop database. Drop database. Drop database perpustakaan umum. Untuk melihat apakah sudah terdrop, kita masukkan perintah show databases titik koma enter. Nah, jadi di sini
perpustakaan umum sudah hilang, jadi sudah terdrop. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Audio Jungle.